Saya rasa memang edukasi tadi penting, ya Mhm. edukasi tadi penting, apalagi di masyarakat 3T tadi. Mmm. Ini juga semua akan menentukan bagaimana proses digitalisasi ini bisa berhasil tentunya. Nanti kita akan mungkin dihadapi dengan pemilihan daerah secara e-voting Ah, misalnya. seru juga tuh ya. Ya, Mhm mhm. karena dari sisi memang dari sisi budgeting Mhm lebih hemat, mhm. tapi dari sisi keamanan belum tentu. Mmm, Siapa nih yang megang server ini? betul tadi. Iya kan, bagaimana keamanannya ini Mhm terjadi. mhm. Tapi mau tidak mau, lambat laun akan mengarahnya seperti itu. Dulu masih pakai paper, sekarang sudah paperless, Mhm. dan seperti itu. Jadi memang kita harus akomodatif dan supaya masyarakat ini tahu, kita harus terus sosialisasi dan edukasi. Yang pertama, yang sudah ada dulu, proteksi dulu keamanannya atau security-nya Mhm. ditingkatkan. Gitu. Yang kedua, tadi pengadaan alat dan pendukung dan sebagainya tadi untuk mendukung adanya demokrasi digital di daerah 3T tadi. Mhm. Tertinggal apapun itu programnya, melakukan pelatihan, yang penting infrastruktur digitalnya harus ada dulu Oke. di 3T. Terus yang ketiga, yang setelah 1, 2 itu dilakukan, jangan lupa yang ketiga adalah sosialisasi yang kreatif. Mhm. Bagaimana cara bisa menciptakan suatu program yang sangat kreatif dan itu berguna dan berdampak langsung dan mungkin bisa menjadikan lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang belum punya kerja, bisa menjadi konten kreator, bisa jadi entrepreneur karena terbuka wawasannya tentang digitalisasi, ya, seperti itu. Kawan, demokrasi kita sekarang memasuki era digital. Dan ini sebuah fase di mana masyarakat tidak hanya bersuara di ruang-ruang publik, di ruang-ruang fisik, tapi juga di jagat maya atau di jagat digital. Dan kita tahu Jawa Timur sebagai kota kedua dengan penduduk terbesar di Indonesia, dengan tingkat penetrasi internetnya juga terus meningkat ya. Dan kita tahu sekarang ini kita sedang menghadapi sebuah momentum yang cukup penting dalam membingkai demokrasi digital. Di satu sisi, ini kalau bicara data ya, pengguna internet Indonesia itu mencapai 229 juta jiwa dengan penetrasinya 80,66%. Ini tertinggi yang ada di Indonesia dan adanya di Pulau Jawa. Angka ini memberi harapan kalau partisipasi publik ini melalui kanal digital tumbuhnya lebih kuat, lebih besar. Tapi di sisi lain ada tantangan yang besar juga yang nggak bisa diabaikan begitu saja. Kesenjangan digital dunia maya itu masih sangat nyata adanya, terutama di daerah 3T. Tertinggal, terdepan, dan juga terluar. Dan selain itu, kelompok masyarakat rentan yang beresiko tertinggal. Kita diingatkan, mungkin masih ingat juga di tahun 2024 ada peristiwa serangan ransomware ke Pusat Data Nasional, itu di tahun 2024, yang akhirnya melumpuhkan berbagai layanan publik. Ini terlihat sepertinya cukup rapuh ya untuk sistem keamanan digital kita, tapi apakah Jawa Timur siap untuk membangun demokrasi digital yang nggak cuma modern dan juga cepat tentunya, tapi juga aman, inklusif, dan accountable. Nah, saya Ananda Maharani, kali ini saya akan ajak Anda untuk berbincang bersama dengan narasumber saya yang sudah hadir juga. Ada Mas Erik Komala SHMH, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia, Dapil 1 Kota Surabaya. Yang akan kita bahas kali ini adalah demokrasi digital, tantangan dan peluang di Jawa Timur. Mas Erik, sehat? Sehat, Pak? Bro Erik. Oke, mantap. Kita ngobrol kalau ngomongin digital, ini kayaknya Siap. anak muda banget. Oke, siap. Pasti Mas Erik juga punya akun sosial media. Oh iya, Pasti pasti. pakai. Oke. Kayaknya hampir separuh dari kegiatan kita tuh nggak lepas dari dunia digital ataupun juga media sosial ya Mas. Setuju sekali. Nah, saya mau tanya nih untuk Mas Erik ya. Kalau konteksnya ngomongin Jawa Timur nih Mas Erik. Gimana kira-kira Mas Erik bisa mendefinisikan juga ya demokrasi digital yang bisa dibilang ini mungkin pelayanan digitalnya mungkin atau keterlibatan langsung dengan masyarakat melalui media digital tuh kayak gimana Mas? Ya, sesuai dengan tema ya, demokrasi digital. Bagaimana demokrasi ini bisa sekarang berbasis atau platformnya adalah digital. Bisa media sosial dan yang lain-lain. Kita bicara digital. Khususnya di Jawa Timur,
melalui berbagai dinas, tentunya ada dinas Diskominfo juga yang sudah punya banyak program sebenarnya untuk melaksanakan apa yang dinamakan demokrasi digital ini. Dan seperti yang kita harapkan dengan kemajuan teknologi ini sudah tidak dapat dipungkiri bahwa segalanya ini harus serba digital. Meskipun itu pelayanan masyarakat dan tentunya selain pelayanan masyarakat, apa yang kita bisa dapatkan dari masyarakat, insight, aspirasi dan lain-lain, tentunya kita bisa serap melalui platform digital. Seperti itu. Tapi Mas, seringkalinya kadang-kadang bisa jadi platform digital itu juga disalahartikan atau disalahgunakan. Betul nggak itu? Betul. Kayak gimana sih kalau Mas Erik sendiri ngelihatnya? Kita bicara dari sisi pemerintah dulu ya. Okay. Kalau di sisi di pemerintah ini sebenarnya penyalahgunaannya itu minim sekali. Ya. Kalau memang dihack itu lain soal. Ini yang kita bicara penyalahgunaan. Penyalahgunaan itu artinya yang ke masyarakat misalnya. Saya rasa bisa sangat ditekan. Gitu. Yang tantangan yang kita hadapi itu adalah pengawasan dan tepat sasaran atau tidak sebenarnya sih. Oke, sederhananya contoh kayak gini deh Mas, ketika misalkan admin dari sebuah perusahaan negara atau BUMN ataupun juga pemerintahan, bahkan mungkin dari DPR dia punya admin, kan ada adminnya dong? Ada. Mungkin nggak sih admin-admin ini akan dengan gercep atau mungkin dengan luwesnya untuk membalas semua komen-komen netizen yang ada di kolom komentar? Kalau membalas yang di kolom komentar ya tentunya enggak. Tapi membalas benar-benar pertanyaan yang substansifnya ada dan itu memang kami rasa itu perlu dibalas ya. Kalau ngeladenin semua nggak mungkin, Mbak. Nanyanya macam-macam. Tapi kayaknya itu yang lagi disukain sama netizen ya? Iya, tapi nanyanya udah ya bukan off the box lagi. Okay. Baik. Tapi kalau kita balik lagi nih Mas bicara soal pelayanan digital gitu ya, soal aksesnya, soal pelayanan digital dan keterlibatan langsung ke masyarakat sendiri. Konteksnya lagi-lagi ngomong ke Jawa Timur, kalau dari sudut pandang Mas Erik ini harus yang seperti apa? Untuk ke masyarakat? Iya betul, pelayanan ke masyarakat itu harus seperti apa Mas? Iya. Pelayanan kita ngomong konteks digital ya, kita sudah menyediakan platform ya, banyak platform di Jawa Timur, banyak sekali platformnya. Bagaimana supaya platform ini bisa tereksekusi dengan baik dan punya manfaat dengan baik dan masyarakat tentunya merasa sangat terbantu dengan adanya ini. Jadi kita memang harus monitoring dan evaluasi selalu. Bagaimana misalnya kita buat satu program kayak misalnya di Surabaya Wargaku. Wargaku ya. Nah, kita contoh itu Wargaku. Kita bikin seperti itu. Kita tidak hanya berhenti di situ. Tapi kita lakukan evaluasi berkala misalnya 3 bulan, 6 bulan. Ini bagaimana? Ada nggak efek yang ditimbulkan dari sini? Terus masukan dari masyarakat ini emang langsung bisa dapat tereksekusi mengingat ada 112, ada yang lain, ada SS juga kan tentunya. Yeah. Nah, efektivitasnya itu sampai di mana? Ya, itu kita harus selalu evaluasi. Karena kalau diteruskan juga misalnya penggunanya segitu-gitu, yang nanya itu doang, nggak berguna. Ini kita harus kreatif untuk bikin yang lain. Oke, karena memang sekarang ya pemberitaan ataupun juga informasi sedetil apapun ataupun sekecil apapun itu pasti maksudnya adalah yang ditunggu-tunggu sama warga. Ada nggak ya di Instagramnya? Ya kan Mas? Betul. Ada nggak ya mungkin di TikToknya kalau sekarang masyarakat merambahnya makin banyak sekali media sosialnya. Dan itu sudah tidak bisa dipungkiri karena memang kita hidup di dunia seperti itu ya Mas Erik? Ya, artinya pemerintah harus kreatif dan harus bisa mengikuti perkembangan zaman yang dinamis. Contoh SS sekarang ada live TikTok loh. Betul. Apakah itu memang SOP? Enggak. Tapi mengikuti perkembangan zaman. Di mana banyak yang lihat mana kita harus menyesuaikan. Itu pun pemerintah tidak boleh kaku. Harus bisa menciptakan wadah yang seperti itu untuk mengikuti perkembangan teknologi ini tentunya. Betul sekali. Dan kalau kita ngomongin soal Komisi A di DPRD Jatim nih, ini kalau tidak salah membidangi pemerintahan dan hubungan masyarakat ya Mas Erik? Ya, hukum dan lain-lain juga. Betul. Nah, ini kalau kita bicara di Komisi A DPRD Jatim ya, dimana kan ini posisi demokrasi digital, itu kan jadi prioritasnya dari Komisi A. Gimana kira-kira nih Mas, relasinya sama tata kelola pemerintahan yang ada? Ya, jadi kami yang di Komisi A tentunya bermitra tidak dengan semua OPD. Ya. Ada mitra kami yang sangat tepat untuk menjalankan program ini. Demokrasi digital adalah Diskominfo. Tapi tentunya juga tidak lepas dari biro-biro yang lain yang ada di pemerintahan Provinsi Jawa Timur khususnya. Mereka juga melakukan pelayanan
Jadi mereka juga harus punya cara, punya way out baru untuk bagaimana caranya mendigitalisasi semua pelayanan atau sosialisasi yang perlu juga. Tadi yang Mbak sebutkan tadi mungkin sosialisasi yang saya tekankan. Bagaimana caranya kalau tadi IG misalnya, ada nggak TikToknya pemerintahan Provinsi Jawa Timur? Bungkusnya gimana? Kalau cuman sekedar dia formal-formal aja nggak ada yang mau lihat. Nah, jadi harus memang kreatif, mungkin ya melibatkan influencer atau bagaimana yang seperti itu. Ada tim kreatifnya yang harus benar-benar ngeblit gitu ya? Yep. Oke, tapi kalau ngomongin soal keamanan, tadi kan juga sempat di awal saya sampaikan ya, 2024 Pusat Data Nasional kita tuh sempat kena serangan ransomware juga ya. Nah ini kalau kita bicara soal keamanan ya Mas, ataupun juga layanan digital itu kan nggak jauh-jauh juga dari keamanan cyber. Nah ini gimana sih kalau dari sudut pandang Mas Erik sendiri melihatnya? Ya, itu menurut saya poin yang paling penting. Keamanan, kita mau building sistem bagaimanapun, server yang bagus, aplikasi apapun, kalau nggak ada security-nya percuma. Artinya kita sudah bagus-bagus, dapat respon bagus, ternyata gampang sekali kena malware, gampang sekali kena hack. Kan habis itu yang kita build selama media sosial ini kan nggak bisa langsung maknyus gitu kan, nggak bisa. Tapi harus di-build dulu supaya banyak dulu followernya. Jadi keamanan ini yang paling penting. Jadi harus memang kemarin seperti pada rapat-rapat tertentu saya juga sudah menyarankan bahwa anggaran kita untuk pengawasan yang mana itu masuk dalam pengamanan itu juga harus ada. Itu merupakan suatu investasi. Keamanan cyber itu investasi. Memang besar di depan, tapi kan jangka panjang. Oke. Dan tadi saya juga menyampaikan data bahwasannya penggunaan internet paling tinggi adalah di Pulau Jawa, otomatis termasuk Jawa Timur. Kita adalah kota kedua di Indonesia yang penduduknya cukup banyak ya. Nah kalau bicara soal pengakses internet yang cukup relatif tinggi, apakah ini bisa dibilang Mas otomatis ya demokrasi digital kita tuh berjalan dengan cukup baik dan sehat? Ya, jadi mungkin kita lihat dulu itu data dari mana dulu ya. Kalau memang kita ngomong secara umum tinggi di Jawa Timur, penggunanya tinggi ya memang. Tapi jangan lupa banyak daerah di Jawa Timur yang belum memanfaatkan teknologi tersebut. 3T tadi ya? 3T tersebut, Wi-Fi misalnya, banyak lagi yang mereka nggak bisa akses. Dan itu tanggung jawab pemerintahan Provinsi Jawa Timur juga. Untuk mereka bisa mengakses internet, otomatis juga pekerjaan mereka bisa dapat dari adanya akses internet itu, mengurangi pengangguran dan sebagainya lah. Selain aksesnya ataupun juga mungkin ya cara untuk bisa mengakses, tapi kayaknya ke manusianya juga deh Mas ya. Edukasi. SDM-nya juga ya. Sekarang kan kadang-kadang sering muncul kayak gini. Loh Mbak, nggak bisa saya pakai internet. Masih ada? Iya, masih di Jawa Timur juga masih ada seperti itu ya? Betul. Oke. Ya tidak bisa dipungkiri memang SDM ini harus dilatih. Ya. Artinya dengan perkembangan zaman, meskipun usia-usia yang memang sudah tidak muda lagi, harus mau tidak mau melakukan pengembangan diri. Ya, kita aja yang tidak bisa lepas dari teknologi ini terus belajar kepada anak-anak kita mungkin bahkan ini gimana sih sekarang ini kayak gimana, dan ternyata sangat dimudahkan ketika kita menguasainya. Oke, baik. Nah, kalau sekarang kita mau ngomongin soal akses ataupun juga partisipasi dan juga literasi digital ya. Mungkin nih ada beberapa kawan juga yang sebetulnya dalam keseharian tuh memang nggak bisa lepas dari namanya digital, internet, penggunaannya untuk pekerjaan dan juga sehari-harinya. Nah, saya mau tanya juga sama Mas Erik nih. Kalau Mas Erik sendiri memandang kesiapan digital kita, terutama di Jawa Timur, tadi ya, aksesnya, literasinya, ataupun juga mungkin partisipasi politik online-nya masyarakat Jawa Timur tuh gimana nih Mas Erik? Dilihatnya. Jadi saya rasa memang edukasi tadi penting, ya edukasi tadi penting, apalagi di masyarakat 3T tadi. Ini juga semua akan menentukan bagaimana proses digitalisasi ini bisa berhasil tentunya. Nanti kita akan mungkin dihadapi dengan pemilihan daerah secara e-voting misalnya. Seru juga tuh ya? Ya, karena dari sisi budgeting lebih hemat, tapi dari sisi keamanan belum tentu. Siapa nih yang megang server ini? Betul tadi. Iya kan, bagaimana keamanannya ini terjadi? Tapi mau tidak mau, lambat laun akan mengarahnya seperti itu. Dulu masih pakai paper, sekarang sudah paperless.
yang seperti itu. Jadi memang kita harus akomodatif dan supaya masyarakat ini tahu, kita harus terus sosialisasi dan edukasi. Oke, jadi kalau ngomong kesiapan digital ini seru sekali ya. Karena kalau nggak salah satu partai kemarin kan juga e-voting Iya, kan. partai kami. Iya, makanya saya mancing dulu nih tadi. Berarti kemarin kan udah melakukan e-voting juga. Dan itu kan bisa dibilang menjadi salah satu contoh atau mungkin cara juga yang siapa tahu 4 tahun ke depan, 4 tahun lagi ketika Pilpres kita juga bisa melaksanakan e-voting. Iya, selepas dari pro kontra selalu ada kelemahan dan ada kelebihannya. Tapi kalau tidak kita mulai mencoba, kita tidak akan tahu. Mau banyak yang kontra, banyak yang mencerca itu settingan atau apa, setidaknya kita menjadi pelopor untuk mencoba. Silakan nanti bisa diperbaiki di kemudian hari, karena kita juga baru mencoba, jadi kita harus tahu trial error, terus prosesnya bagaimana, kalau dihack bagaimana, backup datanya yang paling penting bagaimana, kerahasiaan datanya bagaimana. Ini semua kan yang dikhawatirkan dan harus kita prepare dengan baik. Oke, itu dia. Makanya disampaikan adalah kesiapan digitalnya dulu ya. Betul. Yang paling penting, terutama untuk masyarakat di Jawa Timur. Karena masyarakat, balik lagi, Jawa Timur itu kan kota terbesar dan juga penduduknya cukup paling banyak juga. Edukasinya juga harus edukasi, sosialisasi. Karena kita nggak menutup kemungkinan dan juga kita tahu bahwasanya kita masih punya daerah-daerah 3T juga di Jawa Timur ya Mas. Iya, karena bukan alasan bagi saya pribadi untuk mengedukasi orang yang sama sekali tidak melek teknologi. Karena beliau pasti juga punya anak. Beliau pasti sudah punya keponakan mungkin yang lebih kalau diajari ini lebih ini, dan mungkin di rumah bisa diajari, karena kalau kita tatap muka mengadakan pelatihan itu kan mungkin hanya sekali beberapa jam. Mungkin pulang udah lupa, Mbak. Tapi kalau ada keinginan nanti bisa nanya ke anaknya, oh gimana cara jualan ini. Semua ini sekarang pada jualan ikan. Di pasar misalnya, pada jualan ikan di daerah-daerah 3T lah saya bilang. Tapi kok ada satu yang jualan ikan ini laku banget. Dan orang nggak pernah datang membeli. Tapi diantar. Piye kule? Pesennya dari mana itu? Nah, oh ternyata anaknya sudah menggunakan platform digital. Kan begitu, dia jadi lebih laku, orang nggak perlu ke pasar, dia antar. Nah, ini salah satu contoh fenomena yang ada kan. Betul. Kemarin juga sempat FYP di media sosial saya, ada seorang anak muda yang akhirnya kembali ke desa, bantu bapaknya, saya lupa di daerah mana di Jawa Timur, jualan brambang. Itu akhirnya menggunakan platform jualan di media sosial juga, di salah satu platform juga, sampai per bulan itu katanya dia bisa menerima 3 digit. Wow. Itu sampai dia juga cukup kaget gitu. Wah, luar biasa. Tapi itu mungkin jadi plusnya ya Mas ya. Ketika orang bisa memanfaatkan itu dengan baik dan bijak ya. Banyak sekali manfaatnya kalau kita ngomong mereka jual makanan ya, UMKM makanan yang di daerah. Dengan mereka paham digital, paham media sosial, paham apa yang trending di sini. Mungkin mereka sudah nggak jualan gorengan biasa, tapi gorengan with mozzarella mungkin. Karena yang lagi trending begitu. Akhirnya teman-teman penjual yang lain kan juga, wah ini itu ada sesuatu yang biasa sebenarnya, menjadi luar biasa karena ada topping dan mereka melihatnya misalnya di media sosial lagi rame apa nih. Oke, tapi kalau kita balik lagi nih Mas Erik ya, kita ngomongin soal demokrasi digital sendiri. Kalau dari Mas Erik melihatnya demokrasi digital itu jalannya harus seperti apa dan gimana sih kita bisa berdemokrasi melalui media digital ini? Ya, tentunya demokrasi digital ini jangan sampai jadi ajang corong untuk ujaran kebencian. Nomor 1 itu. Karena kebebasan ini harus bijak. Banyak sekali yang menganggap bahwa dengan terbukanya demokrasi digital ini orang-orang itu gampang seenaknya sekali ngomong seenak udelnya lah begitu ya. Sedangkan platform ini juga akan nggak bisa membatasi itu. Banyak sekali bikin akun, bikin apa itu kan gampang sekali. Tapi kita ambil aja sisi positifnya. Jadi rekan-rekan media, wartawan, dan yang bergerak di bidang itu, itulah yang harus mengedukasi. Jangan misalnya portal berita ini maunya hanya ngupload berita yang FYP aja, yang itu menyerang pemerintah misalnya. Tetapi ketika ada prestasi pemerintah, karena tidak mungkin FYP, mereka nggak upload. Itu ngefek sekali. Akhirnya yang laku saja misalnya ditangkapnya koruptor apa, mereka terus pushing itu karena itu adalah viewernya banyak.
Tapi ada edukasi yang bagus prestasi dengan pemerintah ini karena dalam tanda kutip nggak laku untuk mereka nggak mau menaikkan. Ini tanggung jawab bersama. Oke. Karena ya itu tadi ya, kalau tidak ada yang menjaga tanda kutip di media digital ini, akhirnya banyaknya ya bola liar yang akan bermunculan gitu ya Mas Erik. Iya, yang kedua ya itu tadi fungsi pengawasan. Yes. Fungsi pengawasan ini ya mengawasi konten yang beredar, website misalnya banyak sekali. Saya belum bicara judi online ya. Terus yang lain-lain ya, ini fungsi pengawasan dari pemerintah ini yang harus digalakkan saya rasa. Oke, kayaknya tadi salah satunya sebelum kita take ini saya sempat baca Bu Muftiah Hafid itu sempat meminta untuk beberapa platform media sosial tuh harus berkantor di Indonesia katanya. Iya. Sebagai bentuk pengawasan juga soalnya nantinya. Betul, karena ada komplain, mereka akan susah. Tidak ada perwakilan di Indonesia misalnya, mau cari kemana ini? Itu tadi. Oke. Mas ini saya mau baca data dulu ya. Siap. Jadi saya punya data, ini dari data Reportal di tahun 2025. Kalau ternyata pengguna internet Indonesia mencapai 212 juta jiwa. Dengan penetrasi 74,6%. Ini gede loh Mas berarti ya. Nah sementara pengguna media sosial aktif itu sekitar 143 juta orang. Atau hampir separuh populasi 50%. di Indonesia. 50% berarti ya, berarti 50% penduduk kita tuh menggunakan media sosial aktif. Nah, kalau ngomongin dalam hal data ini nih Mas Erik ya, gimana strategi Jawa Timur kita di Jawa Timur khususnya mungkin kita tahu tadi daerah-daerah tertinggal ini bisa memastikan kalau demokrasi digital itu nggak cuma ada di Surabaya, Sidoarjo, Malang gitu di kota-kota yang besar, tapi juga bisa merata di hampir semua wilayah Jawa Timur. Ya, intinya kami sebagai yang ada di pemerintahan Provinsi Jawa Timur harus bisa berkolaborasi dengan daerah-daerah lain, terutama daerah 3T. Mereka punya kepala daerah, dari kepala daerah itu dan OPD-OPD itu yang seharusnya kita undang dulu. Kita undang kalau perlu kita kasih proyek percontohan misalnya main ke Surabaya, lihat taktik wargaku ini bagaimana, kita bisa main ke Sidoarjo yang dimana yang sudah punya duluan supaya kepala daerah itu bisa meniru program apa yang mungkin bisa baik bagi masyarakatnya. Tentunya tadi fundamental kesiapannya itu diperlukan, disiapkan dahulu. Misalnya jaringan internetnya masuk nggak? Seperti itu. Artinya pembangunan infrastrukturnya harus diperhatikan. Barulah itu sudah bisa, baru kita kepada ke materinya tadi itu. Oke, infrastrukturnya bisa terakses di semua wilayah Jawa Timur, bahkan yang 3T tadi, baru kontennya apa yang mau dibikin nantinya gitu ya Mas ya? Betul, yang penting infrastrukturnya ada dulu betul, dari guru misalnya tidak bisa akses internet itu nggak bisa ke penduduk, kalau bisa di sekolah itu pasti harus. Ada. Terus di PAUD misalnya di Balai RW, nah di Balai RW ini bisa bikin wifi misalnya di situ, dan nanti tinggal di situ bikin aja pelatihan kecil-kecilan dari 1 RT ke mungkin 2 RT ke ibu-ibu pengajian dan lain-lain seperti itu. Ini masih nyambung yang berikutnya pengen saya tanyakan ke Mas Erik juga ya. Ini masih ada satu lagi data dari surveinya APJI di tahun 2025. Catatannya gini Mas, 229 juta pengguna internet dengan penetrasi 80,66% yang tertinggi di Pulau Jawa tadi kita ya 84,7%. Tapi kita tahu kalau di 3T tadi, daerah tertinggal, terdepan, dan juga terluar, itu cuma menyumbang 1,91% pengguna saja. Nah, kira-kira Mas Erik mungkin bisa menyampaikan juga ke kami nih, kesempatan kali ini, kira-kira langkah konkretnya kalau dari teman-teman DPRD Jatim, supaya kesenjangan ini tuh nggak semakin lebar gitu Mas. Ini seperti apa di langkah-langkahnya? Seperti tadi yang saya sudah ngomong di poin sebelumnya, langkahnya adalah kita harus bisa mendorong anggaran ini ke daerah 3T tadi untuk melakukan yang awalnya adalah infrastruktur tadi, infrastruktur teknologi lah ya, seperti itu dulu. Jadi memang harus ada dulu anggaran yang harus dipostingkan di sana untuk mereka bisa belanja dalam tanda kutip mempersiapkan tadi infrastruktur digital termasuk di dalamnya SDM-nya dan lain-lain. Kalau hanya terpusat di kota ini dalam tanda kutip sudah nggak butuh wifi nebeng di
Tetangga. Di misalnya di alun-alun Oh iya, atau benar. Atau di balai RT. balai RT. Kalau di Surabaya rumah. dan itu udah nggak perlu. Kita Setiap semua rumah sudah ada. punya kuota. Iya. Tapi dengan di daerah 3T ini nggak ada gitu, seperti itu. Oke, jadi ya anggarannya harus disiapkan. Ya, anggaran disiapkan, infrastrukturnya. infrastruktur, SDM-nya, Betul. dan jangan lupa pengawasannya. Oke. Dan ini harus segera dikebut kayaknya ya, Betul. jadi PR ya. Ya. Oke, ini PR-nya dari teman-teman Komisi A juga nih nantinya ya. Oke. Nah, Mas, kalau ngomongin soal literasi digital ini masih ada kaitannya juga ya. Kita sering kali tadi Mas Eri juga sempat nyinggung literasi digital itu jadi penghalang karena mungkin itu tadi lokasi atau mungkin SDM-nya juga ya Mas ya. Yang mungkin iki piye to Le, iki enggak ya apa ya enggak tahu, kan orang tahu gitu kan Mas. Nah, ada enggak kalau ngomongin soal literasi nih yang diupayakan sama teman-teman dari Komisi A, kayak tadi pelatihannya harus seperti apa, partisipasinya, atau mungkin cara menyampaikannya gitu loh Mas, aspirasi kebijakan masyarakat. Kalau tadi kan Mas Erik sempat menyampaikan, jangan sampai ini cuma terpusat di kota. Ya. Jangan sampai yang didengar sampai ke desa-desa, sampai ke pelosok-pelosok itu cuman yang buruknya saja dari pemerintahan. Tapi yang bagus juga harus bisa ditangkap dan didapatkan. Nah, ada nggak langkah-langkah yang apa gitu harus dilakukan? Ya, jadi itu menjadi PR terbesar kami, tentunya di OPD-OPD yang punya tugas yang seperti itu, contohnya Diskominfo. Ya. Selain melakukan sosialisasi, Diskominfo itu sangat sering sekali melakukan pelatihan literasi digital. Mungkin cakupannya karena di kota itu melulu Surabaya, Sidoarjo, dan sekitarnya. Surabaya Raya. Nah, tapi Diskominfo juga sudah melakukannya di daerah lain melalui mungkin anggota dewan yang berada di dapil-dapil tersebut. Jadi dalam tanda kutip Diskominfo itu memberikan program tersebut kepada dewan, semua dewan untuk melakukan literasi digital, pelatihan digital di dapilnya, Jadi itu sudah terjadi, dan ini baru dimulai tahun ini, Mbak. Dilaksanakan ini mulai berjalan berarti ya? Udah mulai berjalan. berjalan. Jadi di mana kami mengumpulkan berapa ratus orang, ada tema literasi digitalnya, dewannya menjadi narasumber juga untuk bersosialisasi soal itu. Di semua daerah Jawa Timur, kan kami di dapil semua ada ya. Jadi itu salah satu contoh konkret yang sudah dilakukan. Nanti mungkin kalau setelah ini program ini selesai, kita akan review lagi bagaimana hasilnya. Terus ternyata di lapangan ada bagaimana, kita akan terus coba perbaiki. Oke, karena kalau ngomongin soal literasi digital itu gak lepas juga dari yang namanya berita hoax ya Mas. Ini juga untuk menangkal. Karena seringkalinya yang muncul, bahkan mungkin ketika mereka sudah menggunakan atau mungkin mereka mengakses, tidak berhenti ketika mereka bisa mengakses ya Mas Erik ya. Tapi bagaimana mereka bisa menerima informasi yang ada di sana. Ini benar nggak beritanya? Ini berita hoax atau bukan? Gitu ya Mas? Betul. Oke, baik-baik. Nah, kalau sekarang pertanyaannya adalah untuk warga ataupun juga kelompok rentan nih, Mas Erik. Kita tahu usia lansia juga masih ada, kawan-kawan difabel juga ada, bahkan mungkin warga di Jawa Timur yang masih berpenghasilan rendah. Ya, ini kan juga menjadi sebuah PR juga nantinya ya untuk mereka bisa mendapatkan partisipasi publik gitu ya dengan mengandalkan digital ataupun juga media sosial. Monggo. Kalau kita bicara kelompok rentan, kelompok rentan itu banyak ya, misalnya dari lansia, difabel, dan mungkin masyarakat yang tidak mampu. Kalau contohnya masyarakat yang tidak mampu, apa caranya, solusinya? Ya kita menyediakan tadi platform digital gratis, misalnya jaringan internet gratis ya. Bisa dimulai tadi dari saya ngomong dari tingkat mungkin di RT-nya atau mungkin di balai RW atau di mana, itu dulu yang untuk karena mereka tidak mampu ya. Terus yang kedua untuk kaum difabel misalnya. Yang di Diskominfo sudah melakukan hal itu. Udah bahkan beberapa paket, udah berapa kegiatan mereka mengundang komunitas difabel untuk belajar media sosial marketing. Pada saat itu saya juga hadir, jadi saya juga tahu sendiri bagaimana para kaum difabel itu diajari untuk melek internet, bisa jualan online, itu bagaimana. Itu dipandu satu-satu, satu orang satu komputer itu waktu itu saya lihat. Nah itu sudah dimulai sebenarnya. Jadi untuk kaum difabel sudah dimulai, terus tadi lansia, kalau yang mohon maaf yang tua ini ya kita harus memanfaatkan
Putra-putrinya? putra-putrinya, Keluarganya terdekatnya ya? keluarga terdekatnya. Itu yang kita sudah lakukan. Baik, jadi memang itu menjadi sebuah PR juga kalau bicara soal lansia ataupun juga mungkin warga dengan penghasilan rendah ataupun juga kelompok-kelompok difabel juga ya. Dan ini tentu tidak bisa sama ya pelatihan ataupun juga yang diberikan ya Mas? Nggak bisa sama. Kita harus tahu pasarnya, harus tahu segmentasinya, yang untuk orang tua bagaimana, yang untuk lulusan gen alpha ini bagaimana, gen Z bagaimana, milenial ini sudah harus ekstra kreatif. Kalau kita bicara soal digital ataupun juga media sosial, tadi sempat dibahas nggak jauh-jauh dari yang namanya berita hoax. Dan ini juga harus diperangi bersama. Betul begitu ya Mas Erik ya? Gimana nih cara konkretnya dari DPRD sendiri untuk bisa memerangi berita-berita hoax ini? Ya, kalau kita di OPD di OPD kami di Diskominfo itu punya yang namanya Klinik Hoax. Itu aplikasi pendeteksi kebenaran sebuah berita. Ya, jadi kalau dapat berita nih dari media sosial atau dari forwardan WA atau apapun, bisa diketik di platform aplikasi itu dan kami yang akan memberikan jawaban bahwa oh ini hoax, ini tidak benar. Nah, itu saya nggak tahu ini akan dikembangkan yang lebih canggih lagi. Misalnya ini adalah berita pengulangan tahun sebegini. Itu kan sering sekali Mbak. Kita nggak tahu ini padahal. Jadi sebenarnya itu hoax atau bukan? Kan bukan termasuk berita bohong. Tapi berita yang tidak ditampilkan sesuai pada fakta hari ini. Misalnya tahu kan ya yang lama-lama dikembalikan. Wah itu padahal kita nggak tahu. Itu udah mungkin 5-6 tahun lalu kita nggak tahu. Karena relate banget. Pas banget. Nah harusnya ini kita akan kembangkan sampai di sana. Jadi pencarian datanya ya searchingnya harus kuat sekali memang nanti. Bukan hanya ngomong itu hoax, tapi dijelaskan. Itu adalah berita lama yang diupload lagi. Jadi dengan begitu masyarakat ini tahu. Oh ternyata hoax itu bukan hanya kebohongan yang ditimbulkan pada saat itu. Tapi bisa juga mengaplikasi berita lama yang ditimbulkan lagi. Saya nggak bohong loh. Nggak bohong. Cuman ya itu bukan pada saatnya. Nah, jadi masyarakat akhirnya tahu. Mendapatkan sesuatu berita apapun, mereka pasti nge-search lagi. Nggak langsung diterima mentah-mentah, langsung di-forward seperti itu. Oke, nah ini masih ada kaitannya ketika di tahun 2024 Pusat Data Nasional kita itu diserang dengan ransomware juga ya Mas Erik. Nah sempat beberapa layanan publik jadinya lumpuh, nggak bisa diakses. Kalau melihat pelajaran ini, kita yang di Jawa Timur deh, kanal demokrasi digital kita supaya nggak punya nasib sama, nggak disusupi ataupun sampai diserang sama hacker, gimana nih kira-kira kalau menurutnya Mas Erik caranya? Di Jawa Timur beberapa bulan lalu juga sudah kejadian. Ada kejadian itu kita langsung melakukan inspeksi, evaluasi kejadian itu karena apa. Ternyata kejadian itu bukan hanya karena ada malware atau ada penyusup. Tetapi mungkin bisa juga ada salah satu pengguna administrasi di kami itu lupa logout misalnya begitu. Nah, itu lupa logout sekali aja yang nunggu itu dalam tanda kutip udah banyak. Nah itu berarti kan masalah SDM. Nah yang saya maksud adalah kalau banyak hal yang seperti itu. Tapi dari sisi pengamanan ini yang paling penting. Jadi kemarin kami juga sempat menganggarkan untuk itu supaya web yang di Jawa Timur khususnya punya Diskominfo ini aman, tidak diserang malware dan penyusup yang tadi itu seperti itu. Oke, nah kalau ngomongin SDM juga Gen Z, ini teman-teman Gen Z nih ya, ada nggak sih peluang gitu loh Mas Erik untuk bisa ngelibatin teman-teman Gen Z lah ya ataupun milenial lah supaya mereka ini nggak cuma jadi konsumen pada akhirnya tapi juga mereka bisa mungkin membuat kebijakan ya, ikut nimbrung untuk pembuatan kebijakan ataupun juga partisipatif aktif untuk Jawa Timur. Ya, untuk saat ini saya masih belum tahu ya. Memang kemarin konsentrasinya itu adalah literasi digital, pelatihan digital. Tapi menurut saya ini juga sebagai masukan buat pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Mereka harus mengadakan yang seperti ini, lomba-lomba kreatif, lomba konten kreator. Fungsinya temanya tidak melulu misalnya yang ikut trending sekarang, tapi enggak apa yang diperlukan untuk pemerintahan provinsi sebagai pelayan. Misalnya mereka punya ide-ide apapun, tapi bukan ide yang
tertulis biasa, tapi merupakan sebuah konten. Kalau memang tinggal nulis aja, tinggal ngecat, oh ide saya begini itu gampang. Tapi Aplikasinya. merubahnya seperti sebuah konten sehingga banyak yang nonton. Nah, lomba konten kreator dalam bidang pelayanan masyarakat misalnya gitu. Nah, seperti itu yang perlu. Jadi kita dapat banyak insight dan semua juga bisa merasakan bagaimana cara berdemokrasi secara digital. Maksud saya begitu. Oke, jadi peluang itu sangat banyak dan Banyak. terbuka sekali ya? Iya. Oke. Asal mau dinamis aja, asal kami mendukung pemerintahan Provinsi Jawa Timur untuk bisa selalu bisa update lah. Gimana? Jadi siap-siap ya para agensi Jawa Timur. Wah, ini udah ada tanda-tanda kita bisa tetap terbuka dan juga memberikan suatu hal yang baik juga untuk kebersamaan. Karena ini berhentinya bukan cuma di pemerintahan, bukan cuma DPRD, tapi masyarakat termasuk anak-anak milenial, Gen Z tetap bisa nimbrung kontribusi. Iya, banyak hal nimbrung kontribusinya dari festival seni misalnya, nanti bisa dikombin dengan bagaimana caranya seni bisa berseni dengan digital, contohnya ya banyak sekali mestinya. Oke, Mas, ini juga kalau kita tahu ya, Open Data Jawa Timur dan juga Surabaya kan sudah ada. Tapi gimana kita bisa mengukur dampaknya juga? Apakah dari kayak misalkan mungkin jumlah datasetnya, tingkat akses publiknya, atau mungkin kebijakan yang berubah karena masukan yang berbasis data itu tadi? Ya, kita bisa mengukur memang ke sana. Kita bisa mengukur ke sana asal yang diukur itu betul-betul data yang sudah terverifikasi dan update. Kita bicara itu. Susah sekali memverifikasi data itu, data penduduk itu update. Ya, artinya kita bisa ambil contoh penerima bantuan ya, BLT dan sebagainya. Banyak yang tidak tepat sasaran apa enggak? Masih ada. Ya, masih ada. Selevel Surabaya. Yes. Masih ada. Orangnya sudah meninggal. Masih terdata. Ya, itu artinya verifikasi itu harus dilakukan dulu di bawah, yang di level bawah mungkin. Itu kita harus lakukan verifikasi sehingga nanti kalau memang kita sudah ada fungsi yang lain, ada bantuan atau yang apa, pengawasannya ini bisa bagus, bisa tepat sasaran. Kalau kayak saya kaitkan dengan data tadi ya, data set, tingkat akses publik. Ketika mereka merasa semua ini tereksekusi dengan baik, responnya pasti baik. Ketika responnya baik, pasti aplikasi atau apapun platform ini yang kita luncurkan, pasti digunakan. Iya, contohnya. Oke, kalau nih Mas Erik dapat mandat penuh untuk merumuskan roadmap demokrasi digital di Jawa Timur 2025 sampai 2027. 3 prioritas kebijakan apa yang bakalan Mas Erik dorong dan apa indikator keberhasilannya? 3 ya Mas ya? Ini dalam rangka digital nih? Iya. Ya, dalam rangka demokrasi digital. Betul. Ya. Oke. Yang pertama, yang sudah ada dulu, proteksi dulu keamanannya atau security-nya dulu ditingkatkan. Tuh. Yang kedua, tadi pengadaan alat dan pendukung dan sebagainya tadi untuk mendukung adanya demokrasi digital di daerah 3T tadi. Tertinggal. Apapun itu programnya, melakukan pelatihan, yang penting infrastruktur digitalnya harus ada dulu di 3T. Terus yang ketiga, yang setelah 1-2 itu dilakukan, jangan lupa yang ketiga adalah sosialisasi yang kreatif. Bagaimana cara bisa menciptakan suatu program yang sangat kreatif dan itu berguna dan berdampak langsung dan mungkin bisa menjadikan lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang belum punya kerja, bisa menjadi konten kreator, bisa jadi entrepreneur karena terbuka wawasannya tentang digitalisasi, ya, seperti itu. Oke, terakhir deh, ini saya juga pengen tahu pesannya Mas Erik yang mau disampaikan ke warga Jawa Timur, monggo ya Mas ya. Khususnya untuk generasi-generasi muda di Surabaya juga, karena kan dapil satu kota Surabaya. Nah, supaya nih anak-anak Surabaya juga nggak cuma jadi pengguna pasif, tapi juga tadi ya bisa menjadi co-kreator dari demokrasi melalui kanal digital pemerintah. Oke. Monggo Mas. Pesan saya bagi anak muda, khususnya di Surabaya dan Jawa Timur pada umumnya, kita jangan berpuas diri, kita harus mengembangkan diri. Berapapun umur kita, berapapun latar pendidikan kita, dengan adanya demokrasi digital sekarang dan adanya percepatan di dunia digital, kita harus bisa menyesuaikan diri. Dan
Kalau bisa kita itu bukan hanya menjadi pendengar saja. Sekarang kita harus menciptakan bagaimana iklim supaya kita sebagai generasi muda bisa bersumbangsi kepada pemerintahan Provinsi Jawa Timur dunia ini. Jadi jangan hanya dikritik nih, hanya begini nih, tapi apa yang bisa disampaikan kepada kami legislatif atau eksekutif untuk bisa mengadopsi keinginan mereka. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Erik dan kawan. Kalau kita tahu perjalanan demokrasi di Jawa Timur, terutama dalam demokrasi digital, masih panjang. Keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh teknologi saja, tapi juga komitmen dari pemerintah, kesiapan dari kita sebagai masyarakat, dan juga teknologi itu sendiri. Dan keberanian juga dari para generasi muda untuk ikut terlibat. Jadi kalau kita bicara soal demokrasi digital yang mampu dijalankan secara inklusif, aman, dan juga transparan, maka Jawa Timur bukan cuma sekedar pengguna teknologi saja, melainkan juga sebagai pelopor demokrasi di masa depan di Indonesia. Pada khususnya ya. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menyimak Podcast Suara Surabaya. Nantikan episode berikutnya dengan tema dan juga narasumber inspiratif lainnya. Saya Ananda Maharani bersama dengan Mas Erik Komala SHMH, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia Dapil 1 Kota Jawa Timur mengucapkan terima kasih.